Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Biana dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video bagaimana peranan tokoh nasional dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini saya mengambil salah satu tokoh nasional, yaitu Mr. Muhammad Roem. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah diplomat dan salah satu pemimpin revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, yuk kita simak terlebih dahulu biografi beliau. Mr. Muhammad Roem lahir di Parakan, Temanggung pada tanggal 16 Mei 1908. Meninggalnya di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 pada umur 75 tahun. Beliau adalah seorang diplomat ulung dan salah satu pemimpin bangsa Indonesia pada masa Perang Revolusi. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri Indonesia pada pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian, kita bahas karir beliau. Ia menempuh pendidikannya di Ganes Kunding Hoge School dan Recht School atau Sekolah Hukum di Jakarta. Di zaman pergerakan nasional, Mr. Muhammad Roem aktif di berbagai organisasi seperti Jong Islamited Bond dan Sarekat Islam. Di awal kemerdekaan, beliau merupakan anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati pada tahun 1946 dan perundingan Renville pada tahun 1948. Ia juga dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Roejen pada tahun 1949 yang membahas mengenai luas wilayah Republik Indonesia. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Belanda diwakili oleh Dr. Jan Herman van Roejen. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Roem-Roejen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Lalu kita bahas jabatan beliau. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir ketiga pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Yang kedua, pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Roejen pada tahun 1949. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri pada Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Yang keempat, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Perdana Menteri 1 pada Kabinet Ali Sastro Midjojo 2 pada tanggal 24 Maret 1956. Dalam penelitian diketahui bahwa Muhammad Roem tercatat beberapa kali mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Perundingan yang pernah diikuti antara lain Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, perundingan Renville pada Januari 1948, Roem-Roejen pada tanggal 7 Mei 1949, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Perundingan Roem-Roejen tersebut telah membuka jalan bagi diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar dan selanjutnya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada Desember 1949. Dalam perundingan Roem-Roejen, Muhammad Roem memikul tanggung jawab berat karena beliau harus mempertahankan wilayah RI agar tidak lebih sempit lagi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemerintah federal sementara. Karena Belanda berpendapat bahwa pemerintah harus dipimpin oleh pejabat-pejabat dari kerajaan Belanda. Sedangkan RI berpendirian bahwa pemerintah federal sementara harus bersifat nasional, sehingga harus terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Kemudian, Muhammad Roem juga memperjuangkan hak-hak Indonesia untuk mempertahankan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara lain. Hubungan luar negeri inilah yang sangat diperlukan Indonesia dalam menggalang dukungan dari berbagai negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah,
kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.